Kami akan kembali memantau banjir di Jalan Boulevard Raya, Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan rekan kami Camar Haenda di sana. Camar, seperti apa kondisi terkini di Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara saat ini? Apakah sudah ada surut genangan air di sana atau tidak ada bedanya dari terakhir Anda melaporkan? Baik, Anissa dan juga pemirsa, ini menunjukkan waktu pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami memantau di Jalan Boulevard ini sudah terpantau mulai surut meskipun masih adanya genangan air. Dan ini bisa saya pastikan atau bisa saya sampaikan mengingat dari drainase yang saat ini juga sudah mulai lancar begitu. Karena dari jalan raya menuju ke aliran sungai ini sempat tersendat, namun saat ini air nampaknya sudah berangsur-angsur masuk ke kali dari Sunter. Dan kami sampai dengan saat ini masih melihat sejumlah masyarakat yang masih berusaha untuk menerjang banjir menuju ke arah Pulau Gebang dan juga ke arah di Jakarta Timur, perbatasan dengan Jakarta Utara, begitupun juga sebaliknya. Di belakang saya bisa Anda lihat, Anissa dan juga pemirsa, arah dari Pulau Gebang. Ini antrian kendaraan cukup padat, bahkan ini terpadat saya memantau dari pukul 7 pagi tadi. Hal ini dikarenakan jalan sudah mulai dibuka kembali oleh petugas PPSU dan juga Dinas Perhubungan, yang mana pemantauan kami, mereka ini perlu untuk bisa mengantri menuju ke titik atau daratan dengan pengawasan dari petugas Satpol PP dan juga Gulkarmat. Informasi yang kami dapat tadi, kami sempat berbincang bersama dengan Satpol PP bahwasanya sudah dilakukan penyodotan sejumlah titik sekitar 20 meter dari titik saya melaporkan saat ini yang dilakukan oleh pihak Gulkarmat untuk bisa membuat air ini cepat surut. Dan beberapa kendala ataupun juga masalah yang dialami saat ini, meskipun ada yang berhasil untuk bisa menuju ke arah Jakarta Timur, namun ada juga beberapa pengendara yang motornya mogok, dan saya akan mencoba berbincang bersama dengan salah satu pengendara yang motornya mogok. Dari tadi, Ibu mohon izin, Ibu Eri boleh ke sebelah sini. Ya, pemirsa, tadi saya sempat berbincang bersama dengan Bu Eri. Bu Eri dari mana mau kemana nih? Dari Pademangan mau ke Kelapa Gading. Soalnya anak saya lagi mau kerja kan tadi. Saya boncengin dia. Nah terus saya pikir aman lah gitu. Udah dia lewat minggir-minggir, nggak taunya masuk juga air. Ini pakai kendaraan motor 125 cc Matic ya Bu ya? Iya. Oke, tadi Ibu sengaja maksa buat nerobos air atau gimana Bu? Kan kesian anak saya kalau telat gitu, makanya saya bela-belain gitu. Kalau naik ini ojek online pasti nggak mau gitu kan. Nggak taunya mati juga. Oke, tadi matinya di titik ini ya Bu ya, paling banyak ya Bu ya. Ini kan 50 cm ya Bu ya ketinggiannya. Oke, Ibu sudah pernah belum sebelumnya merasakan seperti ini? Punya pengalaman motor mati kebanjiran? Banget sih, udah lama banget pernah, tapi sekarang ini baru ini. Gitu. Tapi sebelumnya tahu nggak Bu bahwa di malam hari kan hujan Bu? Biasanya kan kawasan ini kan banjir Bu. Ibu udah tahu belum sebelumnya bahwa di sini tuh banjir? Iya udah tahu, saya dari sana juga udah tahu banjir. Cuman kan karena saya pikir, saya lihat yang lainnya ada yang aman, ya udah saya minggir aman. Nggak taunya mati juga. Untung ada mobil yang kesian gitu, maksudnya kan saya minta tolong sama dia, bawalah anak saya ke itu kan Kelapa Gading, terus dia mau. Jadi anak saya numpang di mobil. Jadi memang setiap hari pulang pergi ke Kelapa Gading pakai motor gitu ya Bu ya? Aku karena sekarang aja hujan, begini banjir. Takutnya anak saya kan telat gitu kan. Dia gitu naik ojol belum tentu mau gitu. Ya udah saya anterin. Ibu udah mempersiapkan alternatif jalan lain belum Bu? Selain di sini, di mana lagi kan tadi ada 3 tuh Bu, di Arta Gading juga ada nih. Kenapa Ibu nggak pilih jalan alternatif? Apakah karena jauh atau gimana Bu? Iya, karena aku bingung, kayaknya taunya ini doang, udah tinggal lurus doang, udah kerjaan anak saya. Jadi udah nggak nyari simpelnya aja gitu. Nggak tahu kalau bakal begini, nggak tahu banget. Melihat ini jalan sering banjir ya Bu ya, cukup mengganggu aktivitas. Harapan Ibu sebagai masyarakat apa sih Bu? Ya kalau bisa mah jangan kayak gini lagi, tolong deh gitu. Yang udah maksudnya kayak di daerah Pademangan masih mending tuh, udah ada kemajuan, udah nggak ada banjir lagi. Di rumah saya nggak banjir. Kenapa di sini banjir juga gitu? Ini kan salah satunya kalau kita bisa lihat Ibu, ada kali Sunter ya Bu ya. Terus pompa airnya nggak jalan nih. Nah, tanggapan Ibu gimana? Harapannya gimana sih Bu?
Ya harapan ke depannya biar lancar gitu semuanya, terus sampah juga jangan berantakan di mana-mana gitu. Jadi mungkin ada itu juga masalahnya. Masyarakat juga jangan buang sampah kemana aja gitu ya Bu ya. Bener banget gitu. Gitu aja. Bu Eri, terima kasih ya Bu ya. Hati-hati di jalan. Semoga anaknya sudah sampai berarti ya Bu ya, sudah sampai di tempat kerja ya Bu ya. Kondusif. Dia udah sampai kerjaan, alhamdulillah. Tadi udah nge-WA. Luar biasa kasih sayang seorang ibu nih Bu Eri. Terima kasih ya Bu Eri ya. Ya, Anissa, tidak hanya Bu Eri saja yang mengalami kendala ataupun juga terdampak dari banjir ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat sebetulnya bagaimana situasi dan kondisi di Jalan Boulevard ini. Banyak ruko-ruko yang biasanya itu sudah bisa buka atau sudah memulai jam operasionalnya pada pukul 9 pagi. Namun karena banjir, ini ruko yang ada di sepanjang Jalan Boulevard seluruhnya tidak bisa dibuka. Bahkan ada beberapa ruko-ruko yang kemasukan air begitu. Sehingga tadi kami melihat beberapa pemilik ruko mengamankan barang-barang berharga mereka, barang dagangan mereka. Ada ruko untuk tempat berjualan elektronik, kemudian juga ada klinik kecantikan, ada minimarket, dan masih banyak lagi. Sampai dengan saat ini kami masih memantau dan melihat air yang sekarang sudah mulai surut. Meski begitu sampai dengan saat ini kemacetan masih terus terjadi, baik dari arah Kelapa Gading menuju ke arah Pulau Gebang maupun juga sebaliknya. Anissa. Baik, Camar, bagaimana dengan wilayah lain di sekitar Kelapa Gading? Apakah banjirnya separah di wilayah Boulevard dan apakah banjir ini juga sampai ke permukiman warga di sekitar Kelapa Gading? Ya, baik. Anissa, saya akan mengajak Anda melihat ke sisi utara. Ini adalah jalan alternatif menuju ke Sunter dan bersebelahan juga dengan Kali Sunter menuju ke arah Bekasi. Dan ini adalah pemukiman warga. Warga juga sama terdampak, meski begitu mereka sudah terbiasa menjalani hari-hari dengan situasi seperti ini. Karena banjir yang terjadi di Kelapa Gading ini biasanya tidak berlangsung lama, hanya seperti banjir kiriman saja, 1 atau 2 jam biasanya surut. Namun ini adalah titik terparah ataupun juga banjir terparah selama tahun 2025 di awal Januari ini. Sehingga kami tadi melihat juga ada anak-anak yang memanfaatkan banjir sebagai arena bermain begitu, meskipun tentunya cukup berbahaya karena bisa saja mereka terserang penyakit, namun dijadikan sebagai wahana ataupun juga tempat bermain air. Dan informasi yang kami dapat pula bahwa beberapa masyarakat yang saat ini menjalankan Imlek ataupun juga merayakan Imlek ini harus tertunda. Mereka yang seharusnya sudah menuju ke kelenteng ataupun juga vihara pada pukul 7 pagi namun baru bisa keluar sekitar pukul 11 siang. Dan bisa dilihat mobilitas masyarakat tidak hanya yang ada di jalur utama, namun dari mereka yang muncul dari sisi kanan dan juga kiri ini mereka merupakan masyarakat ataupun juga warga yang tinggal di sini, sehingga ini cukup mengganggu aktivitas. Sementara demikian, Anissa. Baik, terima kasih. Laporannya Camar Haenda melaporkan langsung dari Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, demikian breaking news. Setelah ini Anda dapat menyaksikan program Pemimpin Rakyat bersama Aulina Iyasha. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat siang, sampai jumpa.